negeri. Ini Meksiko, Taman Meksiko yang ada di Kebun Raya Bogor ya guys. Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Si Suhai. Seperti biasa, Si Suhai mau jelong-jelong ya guys. Tapi kali ini kita jelong-jelongnya ke mana ya? Ke Kota Hujan. Ya, kita jelong-jelong ke Kota Hujan, dan untuk perjalanan kali ini kita mau naik angkutan umum ya guys. Biar si Gemoy ini tahu caranya naik kereta ya. Kemarin kan kita ke Pulau Pari tuh naik speedboat ya, Gemoy. Nah, untuk sekarang ini kita mau jelong-jelongnya naik kereta biar si Gemoy tahu naik kereta. Oke guys, seperti biasa ini perjalanan Tuhan. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share-nya biar bersemangat ya. Kita sarapan dulu sampai ketemu di lokasi ya guys. Oke guys, yuk kita mau naik keretanya ya guys. Agak berisiko ya. Kereta ya guys, dan ini kereta pertama yang akan menuju Tanah Abang. Nanti kita akan transit dari Tanah Abang menuju ke Bogor ya guys. Seperti biasa kita masih dikawal dengan Abang Dana Channel tuh ya guys, pengawal setianya Si Suhai. Sampailah kita di stasiun Bogor ya guys, dengan jarak tempuh cuma 1 jam dari Manggarai. Kita sekarang sampai di stasiun Bogor. Tadi kita berangkat dari Manggarai jam 9:05 ya guys, sementara sampai di stasiun Bogor jam 10:05. Berarti kita berangkat 1 jam dalam perjalanan ke stasiun Manggarai dan stasiun Bogor. Oke guys, kita turun dulu ya guys. Ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor yang merupakan salah satu ikon wisata Kota Hujan ya, yang memang layak destinasi wisata. Selain karena luas lingkungannya yang hijau asri, menyimpan ribuan koleksi tanaman dan bunga ya teman-teman. Sedangkan areanya terbagi dalam beberapa area taman seperti Taman Meksiko, taman akuatik, dan museum dan lain-lain. Selain itu juga terdapat beberapa museum seperti Museum Zoologi yang menyimpan berbagai jenis fosil hewan ya teman.
baik hewan laut, mamalia hingga bermacam jenis burung ada di sini. Dengan luas area setidaknya 87 hektar, sangat nyaman sebagai area rekreasi keluarga. Jadi peloronya berapa sih? 26.000. Kita bisa membeli kebun raya Bogor. Yuk guys, kita jalan-jalan ke kebun raya Bogor. Ya teman-teman, menurut para bapak-bapak tadi, kalau kita mau menuju ke Taman Akuatik ataupun Taman Meksiko, kita harus melewati 2 jembatan ya teman-teman ya. Jembatan putih pertama, jembatan putih kedua. Nah nanti setelah itu ada penunjuk arah dan kita akan berbelok ke sebelah kiri. Nah, setelah Taman Akuatik baru Taman Meksiko. Nah, kita sudah sampai nih di jembatan kedua ya teman-teman ya. Dan memang ada petunjuk arah yang menunjukkan bahwa Taman Akuatik ataupun Taman Meksiko itu kita harus berbelok ke sebelah kiri. Sampailah kita di Taman Akuatik. Taman Akuatik merupakan taman yang khusus untuk tanaman-tanaman yang hidup di air seperti padi, teratai, dan lainnya. 5 kolam besar lalu dihiasi dengan pohon pisbul, menambah keindahan pemandangan ya teman-teman ya. Di Taman Meksiko belum tahu di sebelah mana ya ini ya. Coba kita sini aja dulu ya guys, sambil kita jalan-jalan. Taman Akuatik juga dilengkapi plaza utama yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk berkumpul sambil menikmati pemandangan di sekitarnya teman-teman ya. Kita istirahat dulu ya teman-teman ya, karena kita sudah sampai di Taman Akuatik, dan setelah istirahat kita akan melanjutkan lagi perjalanan ke Taman Meksiko, yang ternyata Taman Meksiko itu bersebelahan dengan Taman Akuatik.
Aduh. Sudah sampai di Taman Akuatik ya guys. Ya, masih berada di lingkungan Kebun Raya Bogor. Karena waktu sudah siang, kita mau istirahat dulu ya guys, sambil kita minum sambil makan siang. Yuk, kita makan dulu ya guys. Oke, setelah kita beristirahat, kita akan melanjutkan kembali perjalanan kita ke Taman Meksiko ya teman-teman ya. Taman Akuatik apa udah masuk gitu? Mati mana mau pelajaran apa? Tematika. Alhamdulillah, setelah kita berkeliling-keliling nyari Taman Meksiko sampai belibet, dan sekarang akhirnya ketemu juga. Yuk guys, kita lihat ke dalamnya ya guys ya. Ada tumbuhan apa aja sih di dalam sini? Yuk, sampai bawah kan enak kak. Taman Meksiko itu ini ya, taman ini. Taman Meksiko di Kebun Raya Bogor pun diberi tambahan beberapa ornamen ya teman, cukup unik dan berbau negara tersebut. Sosok tiga pria bersombrero topi khas Meksiko terlihat di salah satu bagian utama di taman ini. Ditambah dengan sosok seorang penari tap sedang meliuk meski wajahnya mirip orang Jepang. Kehadiran mereka lengkap dengan alat musik biola, gendang,
ini Meksiko, Taman Meksiko yang ada di Kebun Raya Bogor ya guys. Tuh, nih, semua ini Meksiko ini berada di Kebun Raya Bogor ya guys, yang beralamat di Jalan Bautista Raya. Apa ya? Saya lupa juga Bautista Raya berapa. Oke guys, yuk kita lanjut lagi. Kita lihat lagi ke depan sana ada apa ya. Saat ini Kebun Raya Bogor ramai dikunjungi sebagai tempat wisata, terutama hari Sabtu dan Minggu. Ya, karena memang tempatnya yang sangat luas, suasana juga enak ya, asri, karena masih banyak pepohonan. Capek. Capek juga. Lagi mau belok. Halo guys. Halo guys. Hanif udah pakai gaya, sekarang udah gaya dikit. Akan melanjutkan perjalanan kita menuju pohon jodoh ya teman-teman ya. Pohon jodoh di Kebun Raya Bogor menyimpan banyak sekali cerita unik yang hingga kini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat. Cerita yang paling tersohor tentu jembatan putus cinta. Konon siapapun yang pacaran di Kebun Raya akan kandas hubungannya. Namun selain putus cinta, ada juga cerita soal pohon jodoh ya teman-teman ya. Siapapun yang berkenalan dengan pasangan lawan jenis di Kebun Raya, dipercaya hubungan mereka akan sampai di jenjang pernikahan. Hal ini karena adanya pohon jodoh di kebun botani terluas. Itu benarkah? Allahu a'lam bishawab ya teman-teman ya. Mitos ini bersumber dari dua pohon yang hampir mirip yang berada di tak jauh dari jembatan gantung. Dan untuk jembatan gantung sendiri sekarang ini tidak bisa dilewati ya teman-teman, karena jembatan gantung itu ditutup.
Sekilas pohon ini seperti pohon kembar, padahal kedua pohon yang tinggi belasan meter itu berasal dari jenis yang berbeda. Pohon tersebut memiliki batang yang sangat besar. Di tengah-tengah pohon ini dibuat kursi panjang dari beton sebagai tempat duduk pengunjung. Pohon yang hitam di pohon kenari, di sebelahnya pohon beringin putih. Tetapi kalau orang tidak tahu, dikira pohon yang sama. Pohon ini disebut pohon jodoh. Cerita dari mulut ke mulut, kedua pohon itu layaknya sepasang kekasih. Pohon kenari yang berwarna hitam adalah si laki-laki dan pohon beringin putih yang kuning adalah perempuan. Entah bagaimana awalnya, konon banyak yang bilang di tempat ini kedua pohon ini bertemu dan berjodoh, makanya sering disebut pohon jodoh. Nah, katanya juga kalau kenalan dengan pasangan lawan jenis di sini bisa langgeng. Betul apa enggak ya? Tetapi itu kepercayaan masing-masing ya teman-teman ya, belum ada pembuktian ilmiahnya. Mitos pohon jodoh ini rupanya banyak mengundang penasaran orang-orang, bahkan tidak sedikit yang ingin mencari jodoh di kebun raya. Aduh, ada-ada aja ya.